Lihat kalimatnya, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Penyakit iri itu kalau tidak segera diobati, kata Nabi, itu akan mengambil pahala-pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Pernah lihat api, Pak? Nyala di kayu bakar, Bu? Maaf, kalau apinya nyala, itu kayu bakarnya langsung habis kan? Tidak, pelan-pelan. Begitu api nyala, kayu bakar habis. Kompor nggak akan nyala itu. Dulu kan pakai kayu bakar kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis. Ya bagaimana masaknya? Pasti pelan-pelan itu. Begitu dinyalakan, habis dikit-dikit. Itulah bahayanya hasad. Iri hati itu kalau nggak diobati tanpa sadar, sedikit-sedikit pahala hilang. Ya. Bagaimana cara hilangnya? Ditafsir di hadis Muslim, hadis 5611 dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya. At-tadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut kehilangan pahala itu? Orang yang bangkrut, tahukah kalian, kata Nabi? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu orang sudah tidak punya uang sepeser pun, gak ada aset sedikit pun. Logis ya? Perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi ya, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa, tapi ummati. Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi kehilangan banyak pahala di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi shalatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasyamin, puasanya rajin, jangankan fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatnya nggak terlewat ya. Wa ya'ti qad syatama hada, cuman sayang karena ada penyakit dalam jiwanya, fujur, merambat ke lisannya, senang mencela si fulan. Wa qadhafa hada, menuduh si B. Wa akala mala hada, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Bukankah orang ini kadang mengambil banyak hal? Menuliskan yang tidak tepat, mencela tidak pada tempatnya. Lihat, wa daraba hada, seringkali bahkan berselisih itu. Ya. Bahkan puncaknya itu bisa melukai. Wa sabaka dama hada. Ada yang bahkan menghancurkan orang, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Itu puncaknya penyakit jiwa, Bu. Pak, di kolbunya itu. Coba lihat tuh ya. Sekarang kita dapatkan tembak orang, bom orang segala rupa, tapi bukan dengan ketentuan yang wajar yang dibenarkan untuk membela Islam, bukan. Hanya untuk menampilkan tembak, bunuh, itu yang penyakit jiwanya itu. Banyak masalah. Ya Aleppo sekarang macam-macam. Kok bisa sekali gitu kan anak-anak kecil, bom hancurkan ini macam. Kayak nggak ada dalam dirinya itu, kayak nggak ada iman gitu. Ya. Padahal kalau paham Quran satu ayat aja nggak akan terjadi itu. Demi Allah saya katakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-93, posisi paling kanan di pertengahan itu ya, Quran surah keempat ayat 93. Ini kalimatnya itu tegas sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu orang aja, fajaza'uhu jahannam, maka kami akan siapkan baginya neraka jahannam, kata Allah. Satu orang aja, khalidan fiha, gak akan bisa beri kesempatan keluar dari situ, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang ini, wa la'anahu, dilaknat dia kalau dia tidak tobat selama hidupnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf ya, neraka jahanam itu nggak usah dilipatkan aja siksanya, itu sudah luar biasa. Orang masuk neraka jahanam itu udah diancam di Quran akan masuk tanpa hisab ya. Jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Penghuni neraka jahanam itu masuk surga, masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab. Jadi begitu kelihatan hisab terjadi, ada yang pegang kitab dengan kanannya senang gitu kan, dia ini
Ada yang di punggungnya begini takut, tiba-tiba ada segolongan orang, aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya? Tiba-tiba turun ayat Quran surah ke-18 ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Itu kalimatnya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arwa. Pada orang-orang seperti ini kami akan langsung tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Kalau bahasa bebasnya begini, kamu jangan banyak berpikir dan diskusi ya, tempatnya nanti di sini, nanti langsung masuk aja ke situ. Ada yang begitu. Ya. Nah, yang ini menarik, Bu. Yang ini di An-Nisa 93 tadi, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah masuk neraka jahanam, dilipat gandakan siksanya. Neraka jahanam itu siksanya belum masuk aja apinya udah kerasan. Quran surah ke-40 dari ayat 45 sampai 47 itu. Di 46-nya Allahu Akbar, an-naru yu'raduna 'alaiha. Api itu selalu ditampakkan, tampakkan, belum masuk tuh, apalagi sudah masuk. Itu dilipat gandakan. Jadi kalau orang paham ayat ini, cukup satu ayat ini untuk bisa mencegah pembunuhan terjadi. Pasti orang kalau benar-benar beriman tuh gak akan berlaku begitu. Mustahil. Di kita juga pada aneh-aneh aja kalau saya lihat berita ada bom panci ya. Ngapain bikin panci buat masak dipakai bikin bom ya? Kalau memang benar terjadi gitu ya, Masya Allah. Dan itu hebat sekali. Amerika punya bom gitu kan, beratnya 7,1 ya, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom beratnya 8,2 ton, radiusnya 300 meter. Bom di kita 3 kilo 300 meter. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bikin bom tuh? Lebih hebat daripada orang luar kan. 3 kilo Pak, 300 meter. Yang bikin ibu-ibu lagi tuh yang meledakinnya. Ya, hati-hati penguasa panci ibu-ibu Pak tuh di rumah. Kalau ada masalah yang punya panci ibu tuh. Itu baru panci, belum kulkas ya. Belum yang lainnya. Terus saya suka aneh-aneh. Kalau benar itu terjadi, kita doakan supaya bertobat gitu kan. Tapi kalau itu sesuatu yang salah kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk dan menjadi fitnah untuk Islam, kita pun doakan semoga dapat hidayah gitu. Mau cari apa sih? Toh gak ada bom meninggal juga gitu. Ya, baik yang bikin isu, yang bikin masalah, plus juga yang melakukan masalah, ya kita jauhi Pak. Hal semacam itulah. Cukup selesai gitu. Nah, sekarang kembalikan ya. Kama ta'kulun narul hattaba, itu seperti api memakan kayu pelan-pelan. Nah, ini kata Nabi, kalau ada orang sholat kemudian mencela orang saja, ya, iri pada orang lain, itu bisa macam-macam aspeknya. Kemudian dicela misalnya, itu seketika tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, dipindahkan pahala sholatnya pada orang dicela tadi. Selesai. Anda sekarang sedang taklim, tiba-tiba bicarakan orang lain sampai nulis status misalnya, dia nggak datang hari ini, nggak dapat hidayah, misal, itu pahala taklim Anda seketika pindah tuh ke orang itu. Alhamdulillah saya enggak Pak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti ibu itu tuh. Itu pindah juga, sama gitu. Jadi seperti itu Pak. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya nggak ada lagi misalnya tuh. Ya maaf, sudah haji, tiba-tiba fitnah, hajinya pindah pada yang difitnah, habis itu. Melakukan keburukan, bohongin orang misalnya, itu pahala orang-orang ini karena sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi dosa orang tadi diambil ditimpakan kepada dia. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Selesai. Maka coba hati-hati, jaga amalan kita yang sudah dikerjakan, jangan banyak dibuang-buang. Ya, berselisih itu menghilangkan amalan. Mencela itu menghabiskan pahala. Ngapain Anda belajar kalau untuk mencela orang lain? Nggak ada faedahnya. Untuk apa Anda sholat kalau harus dihabiskan pahalanya? Ya nggak nikmat ibadahnya. Ya. Karena itu kita kembalikan sifat-sifat ini umumnya bukan karena masalah fisik, tapi masalah dalam jiwanya. Jelas sampai sini ya? Baik.